Oke, baik kita lanjutkan, passing array as a function parameter ya. Jadi, pada topik kali ini kita akan mencoba bagaimana caranya mengirim ya, data array itu ke dalam function. Dan di function itu nanti ada sebuah parameter yang membawa nilai dari array gitu ya. Secara umum ya, jadi ada kalanya, array itu dilewatkan di dalam, parameter fungsi ya. Jadi array itu tidak diproses secara sequence saja, tetapi, dapat dimanfaatkan dengan membuat sebuah fungsi. Jadi kalau ada yang mungkin bisa membayangkan, kalau bahasa pemrograman yang sequence itu berurutan ya, dari sini ke sini, dari sini ke sini, lanjut lagi terus gitu ya. Nah, ini beda lagi kalau menggunakan function ya. Kalau menggunakan function kita punya sebuah blok, eee, kode program tersendiri, di sini mungkin ada program juga ya, tapi ada sebuah, baris program yang akan memanggil sebuah kode program yang, di atasnya ya, atau di bawahnya, yang penting di sini ada kode program baru, yang terpisah dari, kelompok yang ada di baris program yang di sini. Inilah fungsinya, untuk function parameter ya. Lalu fungsi itu ya, satu blok kode yang melakukan tugas tertentu, atau satu blok instruksi yang dieksekusi ketika dipanggil dari bagian lain. Jadi intinya ya karakteristik fungsi itu dia adalah satu blok kode dan pasti punya tugas tertentu, lalu, satu blok instruksi dieksekusi ketika dipanggil dari bagian lain. Jadi dipanggilnya oleh bagian yang sini. Ya, nanti ini dipanggil, maka akan memanggil function yang ada di atasnya. Atau satu blok kode yang di atasnya, gitu. Sehingga tidak memanjang seperti ini ya, tidak sequence ya. Jadi pemrograman sequence dan function itu ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Jadi kalau sequence ya kita mau tidak mau harus, melihat satu persatu satu baris kode. Jadi kalau ada error, ya kita melihatnya dari situ, ya. Dan bisa lagi memanjang mungkin ya. Nah, kalau menggunakan function itu mungkin lebih terstruktur, lebih rapi. Jadi ada sebuah instruksi tugas yang bisa dibuat menjadi sebuah paket kode blok kode seperti ini. Bisa jadi tidak hanya satu blok kode atau tidak satu blok kode saja, 2 atau 3 boleh. Nah, tergantung nanti kapan harusnya memanggil function yang ada di atas tadi. Oke, nah secara umum ya, looping array dengan parameter fungsi itu seperti ini ya. Ini secara umum saja. Jadi kalau tidak salah di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah pernah saya ajarkan. Jadi di sini ada function yang dimulai dengan def ya. Def, lalu di sini nama function-nya, lalu di sini ada parameter. Cuman hati-hati di sini ada 2 istilah, ada parameter fungsi, ada, eee, maaf, di sini ada parameter fungsi yang formal dan di sini aktual. Ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang pasti di sini yang membutuhkan yang namanya parameter ya. Inilah yang membawa nilai ya, nilai dari array gitu. Jadi parameter ya adalah variabel yang menyimpan nilai untuk diproses ke dalam fungsi. Ya, jadi tujuannya menyimpan. Oke. Nah, caranya bagaimana? Jadi ini didefinisikan dulu sebuah fungsi. Ini mau mengoperasikan apa? Mau operasi penjumlahan ya atau perkalian, pembagian atau akar ya dan lain sebagainya. Lalu di sini ada value ya yang ingin kita proses. Nah, value inilah parameter ini yang dimasukkan ke dalam function. Kita panggil function-nya. Lalu kita masukkan parameternya di sini. Ya. Nah, ini berbeda sekali dengan melakukan looping array biasa. Ya, kalau di sini misal ingin menampilkan suatu bilangan deret gitu ya, nah ini dipisah function-nya di sini. Misal di sini namanya function-nya tampil data gitu, ya. Nah, maka di sini tidak ada function kalau yang looping array biasa ini, ya. Ya ini array didefinisikan lalu di sini di looping untuk ditampilkan, di print.
ya, gitu. Jadi berbeda sekali. Tapi secara struktur bisa dilihat ya, ini ada parameter fungsi, ada nama fungsi, lalu di sini kita panggil fungsi, ya. Nah, ini yang saya bilang tadi ada parameter formal dan parameter aktual. Jadi kalau parameter formal itu, eee, paling mudah adalah mengingatnya itu dia dekat sekali dengan definisi function yang akan dibuat, gitu. Jadi parameter formal itu variabel yang ada pada daftar parameter dalam definisi fungsi. Jadi didefinisikan fungsinya, di sebelahnya kita assign nilai variabel parameternya. Nah, kalau yang ada di sini itu juga memanggil ya, ini memanggil fungsi yang sudah didefinisikan sebelumnya. Tetapi agar ya array ini bisa masuk ke sini, ya kita harus panggil dulu. Ya, jadi alurnya dari sini ya, ini harus dimasukkan ke dalam pemanggilan fungsi, ya, fungsi yang sudah dipanggil tadi akan atau mengirim data array tadi ke dalam parameter formal, ya. Jadi kalau di sini namanya parameter aktual, yang digunakan untuk ya ini, yang dipakai dalam pemanggilan fungsi. Jadi untuk memanggil ini harus dipanggil dulu lewat sini. Sedangkan untuk memanfaatkan parameter formal, itu harus dimasukkan dulu parameter aktualnya, gitu. Makanya di sini baris terpisah ya. Blok kodenya berbeda. Oke. Nah, ini, pernyataan secara umum ya, juga flowchart-nya ya. Ini sudah saya jelaskan tadi. Jadi start dulu, kita definisikan, variabelnya, lalu di sini kita proses ya array-nya ya, inputan array. Nah, ini hati-hati di sini adalah ada blok function ya. Ya, blok function ini akan memanggil di sini ya. Dia ada sebuah fungsi yang akan dipecah menjadi subtask ya atau subtugas. Kira-kira apa pekerjaannya dia? Ya dia terserah mau melakukan operasi aritmatika atau melakukan, tugas, tertentu ya, atau menyelesaikan proses komputasi dan sebagainya, yang pasti dia sudah memiliki parameter di situ. Lalu, dilakukan looping ya, nanti diproses di sini, ya. Lalu di-print kalau sudah ya, kalau masih dalam rentangnya mungkin berjalan terus, tapi kalau sudah selesai, dia akan berlanjut ke end, gitu. Ya, jadi ini blok kode yang terpisah, ya, dan secara flowchart itu memang, dia, menjadi sebuah subtask ya, subtask. Dia punya tugas tertentu untuk lakukan perhitungan. Oke, contoh pertama ya, buat sebuah fungsi menggunakan function name ya, lakukan looping, untuk menampilkan tiap elemen dari parameter formal. Buat sebuah variabel bertipe array berisi elemen nama buah, misal apple, banana, cherry. Lalu, ini nanti jadi variabel aktual, parameter aktual, lalu panggil fungsinya, fungsi yang sudah di atas ini, dan dimasukkan parameter aktualnya. Nah, ini bisa kita lihat adik-adik ya. Jadi ini tujuannya untuk menampilkan, string ya atau kata saja. Jadi kita punya variabel satu dimensi ya, apple, banana, elemennya di sini, lalu kita punya function ya, kita panggil, di mana function ini menyimpan ya, ini dikirim. Jadi nama antara parameter aktual dengan parameter formal itu sebenarnya berbeda, tidak apa-apa, tidak ada masalah, ya. Yang penting nanti, jumlah parameternya yang harus konsisten ya. Kalau satu, di sini satu, ya di sini satu, di sini 2 ya di 2 gitu ya, sesuai. Lalu, dikirim ya, lalu ditampilkan ya, fruits ditampilkan satu persatu di sini. Apple ya, di jalan, di-print oke, banana ya, print oke, cherry, print oke, selesai, end, ya. Yang kedua, menampilkan elemen pada list ya menggunakan tuple. Nah, ini tuple berbeda Adik ya. Jadi kalau tadi, kita menggunakan apa namanya, array dimensi biasa dan juga, function. Nah, kalau tuple di sini
mencoba untuk memisahkan, elemen-elemen atau individu-individu dari sebuah array berdimensi satu misal, ya. Lalu nanti kita simpan dari masing-masing elemen itu ke dalam sebuah variabel baru. Variabel baru itu dijadikan parameter aktual dan dikirim ke dalam variabel atau parameter formal, gitu. Jadi tuple ini berguna untuk memisahkan individu elemen, ya. Kurang lebihnya bisa dilihat di sini. Jadi yang pertama kita punya list dulu ya, angka 4 dan 5, lalu kita misal di-print saja biasa, ya. Lalu, nah inilah tuple. Tuple ini nanti memisahkan individu elemen menjadi sebuah variabel yang disimpan di sini. Jadi 4 masuk ke one, 5 itu masuk ke two, ya. Lalu one two ini, variabel one two ini dijadikan parameter aktual dan dikirim dan dipanggil ya, dikirim dan memanggil, function passArgs yang ada di atas ini, lalu dimasukkan ke sini ya. Ini one, ini two, ya. Di-print satu per satu. Maka muncul the first argument is 4, the second argument is 5 ya. 4 dan 5. Oke, contoh 3, menampilkan elemen pada list ya, array menggunakan operator. Nah, kalau tadi menggunakan tuple, ini kita gunakan operator. Bagaimana definisinya ya? Jadi yang, secara penamaan nanti operator itu ada simbol bintang ini, nanti diletakkan sebelah kiri dari nama parameter aktualnya, ya. Ini bisa dilihat ya, ini sama tadi ya, penggunaan fungsinya, yang berbeda itu ada di sini. Jadi tidak perlu memisahkan ya, tidak perlu memisahkan, seperti tuple tadi, harus menyimpan variabel one dan two, tidak perlu. Tapi langsung menggunakan start test list dari nama variabel dimensi satunya. Lalu dikirim saja ke dalam dev passArgs, nanti dia akan bisa membaca ya, membaca berapa banyak value yang ada di sini. Dan dia akan di-print satu per satu. Ya, gitu. Ya. Nomor 4 ya, contoh 4 ini, nah ini bagaimana, ini agak kompleks ya. Jadi bagaimana caranya memanfaatkan passing array ya as function parameter, tapi untuk operasi aritmatika ya. Jadi yang pertama buat dulu fungsinya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Lalu, jangan lupa, parameter name-nya ya. Kalau misal hanya ingin menjumlahkan 2 bilangan ya cukup 2 parameter saja ya, kalau 3 ya silakan ditambah lagi ya. Lalu lakukan looping for ya, beserta operasi aritmatikanya ya. Mau dijumlahkan, mau dikurangi, mau dikalikan, atau dibagi ya. Lalu, buat 2 variabel ya, untuk input, berdimensi 2 terserah ya, ukuran 2 kali 3, lalu nanti ini dijadikan parameter aktual. Lalu, panggil fungsi yang sudah dibuat sebelumnya beserta parameter aktualnya. Nah ini, hasilnya. Jadi didefinisikan dulu ya, operasinya mau apa, mau penambahan atau div atau pengurangan atau perkalian atau divide atau pembagian. Nah ini tinggal beda operatornya saja ya. Yang ada di sini kita buat ya list 1 dan list 2, bentuknya 2 dimensi ya, array berdimensi 2, lalu, tinggal panggil ya, operation add kita panggil di atas ya, operation div pengurangan kita panggil di atas, operation multiple juga panggil di atas, dan terakhir operation divide panggil di sini. Masing-masing dari operasi jangan lupa ya, tentunya harus dimasukkan parameter aktualnya agar bisa dibaca oleh parameter, formalnya ya. Kalau di sini list 1, list 2, di sini boleh didefinisikan sebagai X1 dan X2. Maka hasilnya seperti ini ya. Ya, 2 dikurangi 2 tambah 8, 10 ya. 5 tambah 6, 11 ya. Lalu kalau pengurangan 2 kurangi 8 min 6, 5 kurangi 6 min 1 ya. Hasil perkalian misal 2 kali 8, 16 ya. 5 kali 6, 30, dan terakhir yang ada pembagian 2 bagi 8, 0,25,
5 dibagi 6, 0,833. Oke. Nah itu, sekilas ya tentang passing array as function parameter. Jadi hari ini kita sudah belajar banyak sekali ya, tadi mulai dari array multidimensi ya, array dinamis, dan yang terakhir ini passing array as function parameter. Oke, ya ini harapannya nanti adik-adik bisa menerapkan di berbagai studi kasus ke depannya. Oke, nanti kita akan lanjut, tentang terkait dengan eksperimen mandiri, ya yang akan dikerjakan oleh adik-adik. Oke, terima kasih.